Halo sahabat Lira, perkenalkan saya Dr. David Simorangkir, spesialis ortopedi dan traumatologi. Hari ini kita akan bicara sedikit soal skoliosis pada anak. Skoliosis pada anak 90% kita kategorikan sebagai idiopatik, artinya tidak ada penyebab khusus yang menyebabkan skoliosis. 10% sisanya baru adalah penyebab-penyebab yang sifatnya kongenital, jadi adanya gangguan pembentukan tulang, baik itu terjadi sebelum persalinan atau sesudah persalinan. Tapi sebagian besar adalah idiopatik, gangguan tumbuh kembang. Agak sedikit susah ya sebagai orang awam, tapi biasanya skoliosis ini baru kelihatan pada usia-usia anak mau memasuki usia pra-remaja. Jadi biasanya SD kelas 5 sampai kelas 6 itu baru ketahuan dari bentuk bahu yang tidak seimbang. Kemudian orang tua biasanya melihat anaknya jalannya nggak terlalu lurus, kemudian langkahnya sedikit agak terlihat sedikit pincang. Tapi itu biasanya juga kalau skoliosisnya betul-betul signifikan. Banyak sekali kasus skoliosis yang baru ketahuan setelah pemeriksaan ronsen atau setelah pemeriksaan ke dokter dengan tanda-tanda awal. Biasanya orang tua ngelihatnya kelihatan sedikit agak bungkuk dan bahunya tidak imbang. Tentunya paling baik adalah dilakukan screening ya. Jadi umumnya beberapa institusi melakukan screening pada anak sekolahnya di usia sekitar SD karena banyak sekali miss-nya. Jadi screening dulu, kemudian dari hasil screening itu kalau ada indikasi untuk dilakukan ronsen, maka dilakukan ronsen. Idealnya memang harus dilakukan ronsen sih. Skoliosis, kalau kita bisa deteksi dari dini, maka bisa saja anak tersebut kita perbaiki lengkung tulang belakangnya bahkan tanpa operasi. Jadi biasanya kalau kita bisa menemukan kasus skoliosis sebelum usia anak mencapai maturitas tulang, artinya tulangnya sudah keras, itu biasanya kalau perempuan di bawah 16 tahun, kalau laki-laki di atas 17 tahun, di bawah 17 tahun, maka kita masih bisa melakukan berbagai hal yang non-operatif, tidak operasi. Kita bisa akan pasang brace untuk tubuhnya, atau kita pasang body cast atau gips seluruh badannya yang kita atur secara gradual berulang sampai didapatkan tulang belakang yang lurus mengikuti pertumbuhan si anak. Baik sahabat Lira, jika sahabat Lira menemukan kerabat, anak, keponakan atau saudara di sekitarnya yang sepertinya kelihatan seperti skoliosis, maka tidak ada salahnya sahabat Lira datang ke rumah sakit Lira berkonsultasi dengan saya, Dr. David Simorangkir, spesialis ortopedi. Kita coba carikan jalan keluar.